Let's start. Video kali ini akan membahas dan mereview series Kamen Rider Gachard episode 37. Apakah episode kali ini itu beneran bagus banget atau biasa aja? Ini dia reviewnya. Jadi disclaimer terlebih dahulu sebelum kita mereview. Jadi ini adalah no cut, no edit. Jadi pure dengan perspektif dan pandangan aku sendiri. Oke? Nah, sebelum kita mereview, kita bacakan sinopsis singkat terlebih dahulu nih. Jadi Hotaru itu awalnya menyelamatkan Skebo kepada Koga Edami. Gimana caranya untuk menyelamatkan Skebo yang terkena sihirnya Malgam dan menjadi Malgam yang dark gitu kan. Kata Koga Edami, oh ini tidak bisa. Ini karena sihirnya Malgam ini dia Malgam sendiri, si Kemi sendiri. Nah, kayak itu si Hotaru sedih. Dia meninggalkan ruangan Alchemist Academy, tiba-tiba Super One keluar karena mengingat dengan bukit emas yang di situ adalah bunga emas yang banyak sekali kan. Dia mencarinya, dia Hotaru pergi ke rumah, ke Echonose Kitchen, ya gimana bla bla bla. Di situ Super One mencari bunga emas. Setelah itu ya jadi masalah, bla bla bla. Hotaru melihat Super One tuh menghilang di tasnya dan mencarinya, lalu itu chaos dengan si Malgam itu. Nah, ketika itu si Hotaru mendengar teriakan si Renekudo, ada apa? Ternyata si Renekudo itu melawan Malgam tersebut. Nah, dibantulah sama Hotaru memakai Lightning Jungle kan. Ketika itu kalah dan diem aja, tolong sama menurut favorit sama Minato Sensei. Ketika itu kaminya si itu berubah jadi warna putih. Nah, dan sebelumnya itu si Gigi sama menjelaskan sesuatu yang begitu mengerikan, begitu kejam, begitu fantastiknya kejamnya tuh kepada warga-warganya, apalagi kepada Hotaru, Renekudo dan sebagainya ya kan. Dan pas itu si Super One datang membawa bunga emas. Tiba-tiba di belakangnya itu ada Gigis juga musuh-musuhnya itu. Nah itulah dia menjadi Malgam si Super One. Malgam begitu ya cukup mengerikan. Pas itu dia melawan si Favarat, dia melawan si Hotaru Echinose, dan Hotaru Echinose diselamatkan oleh dirinya sendiri yang di dalam tubuhnya, yaitu Nijigon Egg ya kan, dan selesai. Itu dia sinopsis singkatnya ya kan, yang ya begitu lumayan singkat ya kan. Jadi kita awal scene dulu ya, kita awal scene ini. Jadi awal scene ini si Hotaru Echinose melihat Skebo ini di episode 36 kemarin, dan itu seharusnya bisa lebih emosional lagi, bisa lebih kayak lebih sedih, lebih gimana. Jadi nggak nanggung. Menurutku concernku adalah ketika Hotaru itu melihat seperti ini, berarti Hotaru harus sedih karena Kemi adalah teman. Hotaru bilang seperti itu kan. Tapi tiba-tiba kok seperti ini, harusnya Hotaru merasakan sesuatu, nah, merasakan kesedihan. Nah, itu dia. Tapi di episode kemarin akhirnya tuh nggak ada. Cuman ya cuma ngarahnya ke Gigis yang begitu cukup mengerikan, tembakan Malgam yang begitu mengerikan, itu aja. Lanjut. Nah itu si Hotaru Echinose dan kawan-kawannya mereka banyak pakai Edami. Tapi di iPad-nya
efeknya Kyoke Edemi itu adalah sebuah sihir hitam, sihir gelap, sihir biru yang begitu kuat di dalamnya. Maka itu intinya, core-nya, ya kan? Ya, di sini si Hotaro itu cemas dan khawatir dengan Skaibo ini. Sebenarnya aku tahu solusinya seperti apa, ya kan? Kita bahas di akhir. Lanjut, ada sebuah ini kan sihir di bagian core-nya. Nah, ini yang disihir oleh daging gigis yang begitu cukup mengerikan. Nah, itu dia. Oh ya, sebelum aku lanjut, jadi selama aku mereview, aku akan menjelaskan, memaparkan kelebihan dan kekurangan dari series ini, episode kali ini. Jadi simak baik-baik, oke? Selanjutnya ini adalah Hotaro sedih dan kesel dan khawatir. Dia pergi, ya kan? Ya mungkin cukup ya, cukup agak nyesek memang. Terakhir, Operwan ini dia teringat kembali kalau dia ingin mencari namanya bunga emas, ya kan? Ya, kayak lagi ada flashback. Seharusnya ya, kalau beginian itu nggak perlu ada flashback. Kenapa? Kalau ada beginian, flashback beginian, nah itu namanya konotasi. Konotasi di mana apa namanya? Ada sebuah alur di mana kayak ada ceriding, wah ada bunga emas, berarti harus begini cetek. Nah kayak gitu, ada transisinya. Nah begini kurang ada menurutku. Gimana ya, kenapa harus ada flashback ya kan gitu. Ya flashback ini menurutku nggak penting gitu. Mencari bunga emas berarti poin-poinnya seperti itu. Nah itu cukup dengan kayak animasi kayak ceriding, nah bunga emas berarti cari bunga emas. Jadi biar, oh berarti ini cari bunga emas, adikku haruslah meninggalkan Hotaro lah, begitu. Nah itu dia, ini flashback yang tak penting. Ketika itu si Kyoki Atemi sedang mengerjakan penelitiannya, tiba-tiba terjadi keosan. Untrooper Palgam yang dark itu dark ya, itu menghancurkan, mengkeos warga-warga di sana. Nah jadi seperti ini Pak, ya kan? Bukan chaos kan, itu chaosnya. Nah di sisi lain Hopper One itu pergi mencari bunga emas. Nah ini shotnya sih bagus banget ya, shotnya bagus banget, dan ya shotnya tuh dari bawah, dan ini POV ketika lo menjadi Kemi. Seharusnya adalah POV ketika menjadi Kemi dan seperti ini, tapi tak kenapa kameranya ini nggak mengikuti Keminya. Harusnya kalau POV seperti ini lebih bagus lagi adalah mengikuti Keminya, biar enak pandang bahwa aku loh POV-nya seperti Kemi Hopper One, tadi enak POV-nya. Nah itu menurutku ya apa-apa seperti ini, tapi kameranya harus didorong. Ini diem, ini bisa didorong lagi. Nah tuh selanjutnya harusnya tuh seperti ini POV-nya itu. Kita POV-nya tuh kayaknya Hopper One mencari bunga emas. Nah dia tuh bunga emas ya, jadi masalah itu ketemu sih anjing. Nah ini karena anjing ini adalah Geskas juga, anjing ini ya kan, dijilat lah, apa menjilat si Hopper One tuh lucu banget, lucu dan gimana gitu. Ini sih keren sih, unik sih, keren dan cukup unik itu ya. Nah, terus diguyur oleh pelayan restoran Hopper One ini, terus berkali-kali lah jadi masalah ya kan, tiba-tiba ya kan, tiba-tiba minta sin ya kan, tiba-tiba sin. Nah kalau taruh menuju ke Jimasa Kitchen, dia sedang merenung kejadian tadi. Wah gimana nih, oh kenapa begitu ya. Oh ya, sini gambarnya menurutku, bokehnya menurutku kurang rapi ya menurutku ya. Aku masih sempat nge-reviewnya klien ya kan, bahwa bokehnya ini tuh
masih belum rapi karena ngeblend sama orangnya ini. Soalnya kalau POV-nya tuh lebih rapi lagi sih. Ini apa terlalu ngeblend aja, kurang rapi. Memang kalau misalnya bokehnya bagus, kameranya bagus tuh memang mahal, ya kan mahal. Ya jadi ya nggak apa-apa sih kok seperti ini. Lagi pula setiap episodenya itu berjalan minggu depan, minggu depan, minggu depan. Jadi ya nggak apa sih, nggak apa juga sih. Jadi ya aku maklumi aja, maklumi aja. Ini keren, shotnya keren. Terus kayak itu ketika dia perenung dan kecewa, sedih, ibunya Taro ini membawa apa ya, membuat pancake atau pancake butter atau gimana. Dia apa si ibunya Hotaro mengatakan bahwa aku mengatakan ini kepada ayahmu loh Hotaro, ya kan? Ayahmu yang sudah lagi pergi ya begitu. Ketika dia menggambar ayahnya si Hotaro, terus itu dia makan si pancake butternya, dia ya Poplov ini paling keren. Ini color gradingnya keren banget. Enggak, si perasaan antara ibunya Hotaro dengan si Hotaro yang masih kecil itu menyentuh banget gila. Yang menyentuh banget itu gila nih POV paling menyentuh banget memang. Karena ketika dia Hotaro makan itu paling menyentuh gila. Karena artinya keren itu. Terus si Hotaro juga makan dan oh iya ya begini ya rasanya ya begitu. Laki-laki bokeh lagi, rasanya jangan pakai bokeh sih menurutku ya, tetap ada beginian aja sih. Lalu si punya Otaro katanya sih bilang bahwa kamu harus mencari kami yang tersisa. Nah, mencari harta karun yang tersisa. Nah, harta karun itu adalah kemi. Itu sih maksudku tadi, ya kan? Jadi setelah ini kalau ada masalah begini lagi selesai, Raja Otaro mencari kami yang tersisa, ya kan? Untuk menjadi lebih kuat dan lebih powerful lah begitu. Lalu Otaro mencari si Upper One di tasnya dan hilang Upper One. Oh, kemana Upper One? Gimana? Kemana? Pindahin lagi. Jadi chaos, ya kan? Akhirnya antar bermargam. Ya sorry ini agak ngeblur dikit ya. Agak apa namanya si antar bermargam dia tuh melawan sama si Majido. Sebenarnya begini ya. Kalau misalnya lawan sama Majido ya benar sih dalam wujudnya mendingan manusia aja, human aja. Tapi ntar ini adalah chaos dari antar bermargam. Terus jika salah satu warganya tuh anak kecilnya tuh menjatuhkan bonekanya tidak sengaja, ya kan? Jatuh. Terus ketika bocahnya itu ambil bonekanya, terus lu pergi, ya kan? Ya itu lah ya. Itu nggak sama Sabimaru, Corenge, kemana dia? Iya, kan, ya kan? Nah, ini dia. Kalau ada beginian, scene beginian, ini aku sangat-sangat concern banget, sangat-sangat masalah banget gue. Kenapa? Kenapa harus berubah Henshin menjadi Kamen Rider? Kalau beginian gak bisa diatasi. Aku tahu Magam itu kuat dan mengerikan, tapi at least ada penyerangan lah, ada nyerang lah si Magamnya lah. Ini nggak ada serang sama sekali. Ya aku tahu ada serang sama sekali ketika Papi Bugnya itu, tapi sihirnya itu loh, sihir dari kartunya tuh, kamu bisa pakai Sun, bisa pakai Unicorn, bisa pakai Moon, ya Cerberus, kan bisa itu. Pakai formnya Moon Cerberus kan bisa. Ini adalah lagi-lagi yang masalah direction. Gue ini sangat tidak apa ya, kecewa sekali dengan scene ini, kecewa banget, kecap scene ini. Kenapa harus begini? Ya. Bukannya nggak nyaman ya, tapi emang gue ada masalah sama Machido ini karena kok emang cekik sama lawanmu, ini gak usah pakai
wujud rider, main langsung human aja. Itu rasa cekikannya lo kayak menyeramkan, mengerikan. Lebih lo tuh kayak, waduh kok beginian, takut gue yang begitu. Gimana ya kalau misalnya seperti ini tuh agak gimana ya? Kurang dapat rasa namanya tuh intensnya tuh biasa aja menurutku. Jadi kalau misalnya lebih intens lagi, yaitu Kamen Majido ya, Rene Kudo itu tetap menjadi Rene Kudo, jangan belum jadi eh, Kamen Rider Majido. Nah itu maksudnya di situ. Ini adalah scene yang menurutku ya sudah musuhnya serem, tapi lo nggak mau serem. Nah itu dia. Ini memang penulisnya sama ya kemarin ya, si Mbak Akiko Inoue, ya Akiko Inoue ya kan, sangat-sangat ya, Akiko Inoue ya, Akiko Inoue yang, aduh mana ya, menurutku ya, eh ini ya, menurutku ya sangat kurang dalam pendireksannya. Nah terus selanjutnya itu ada Sabimaru, karena kan Entertainment kan telah menjadi kayak kayak apa, jeneret kan, kayak lagi kayak apa, membelah diri. Nah dia pergi menuju ke Corengge sama Bimaru. Nah oh ini epic baru keren ini. Salah satu namanya apa namanya, karakter pendukung yang menurutku jauh lebih epic, jauh lebih keren, jauh lebih fantastik dibandingkan Rene Kudo yang jadi Komandan Majido. Itu dia konsenku kepada Rene Kudo. Nah, itu dia. Padahal awal-awal artinya tuh bagus banget ya kan. Ketika dia jadi ketika dia menjadi Kamen Rider, kenapa kok jadi biasa aja intensnya. Aduh. Nah ini baru intensnya dapat nih. Lawannya dapat kan. Berarti dulu keren nih, keren, keren. Karena Sebimaru nih, aku salut sama Sebimaru. Ini juga Corengge, tepuk tangan. Itu dia, kan. Terus, nah, yang lagi, ketika bela diri banyak sekali si antro permalgam yang dark ini, ya tuh, ya tau lah, CGI-nya keren, buruk banget, jelek banget, keren banget nih tempelannya, tempelan. Ini tempelan, ada bayangan. Ini enggak sih, enggak. Tapi ya tempelan, tapi kok ada bayangan ya? Bisa sih. Harusnya ya, kalau begini ya POV-nya mending lebih dekat ke musuhnya, ke amalgam antrupernya. Harusnya ya lebih apa ya, lebih keren dan lebih kerasa bahwa perawahannya tuh keren. Terus pedakannya tuh CGI. CGI. Ini bukan sih, ini CGI. Ini kayaknya CGI. Ini CGI. Ya, ini CGI. Kelihatan. Ya, lumayan bagus sini nih. Lumayan bagusan. Gue salut banget. Lagi-lagi gue suka banget yang sini nih. Lagi-lagi Rene Kudo yang lemah banget ya kan. Kenapa nggak pakai sihirnya? Kenapa nggak pakai Sun Unicorn? Sun ya kan, Unicorn. Kenapa nggak pakai Moon ya kan? Nemene Moon. Terus Cerberus. Jawab apa? Cerberus. Kenapa nggak pakai itu? Itu dia. Kamu kan alkimia kan. Harusnya menggunakan alkimia. Alkemi mana? Hey, Majido ya kan. Tolong ya. Ada sini ini menurutku konsep banget sama si Rene Kudo nih. Aduh gimana ya. Lagi ini masa direction. Gue tuh greget banget sama ini. Gregetnya tuh greget kecewa. Bukan greget yang intens parah, enggak. Jadi kalau misalnya ini bagus, tolol. Oh sini. Ini adalah ini ya. Kan seperti kejadian Kaki Gigis yang telah mengambil ininya kan. Ya itulah. Terus, nah ini muncul nih. Ketika ini, sini ini, itu bagus banget ya. Bagus banget, bagus banget. Tapi karena CGI-nya sih menurut ya, CGI-nya lumayan ya. CGI-nya ya, kita oke lah. Terus, scene berikutnya si Gigi sama
si ini Koto menyampaikan pesan kepada Gisama. Ya kamu tahu sendiri bla bla bla, dan ini keren sih, POV-nya keren. Gue suka POV-nya. Ini baru keren. Gigis ini sungguh mengerikan. Jadi sebelum nonton ini, gue tuh sempat nonton ini ya, Boku no Hero Academia season ketiga, dan itu bagus banget musuhnya. Itu All for One kan. Nah, ini tuh mirip kayak All for One sebenarnya gue. Sangat mirip banget ya kan. Kekuatannya, kengeriannya, kekuatannya. Ada yang ngeri itu kekuatannya, bukan orangnya ya kan. Itu. Nah kayak si Commander Rivas itu kan, si Gifu itu kan yang ngeri apanya? Bentuknya. Jika kekuatannya apa yang ngeri? Kagak, biasa aja. Makanya itu lagi-lagi ya cukup cukup keren, cukup mengerikan. Jadi bagus sekali untuk Gigis. Ya, gitu lah. Nah, ini paling keren nih, POV paling keren. Ini scene paling keren. Ketika Gigis sama menghilang, nah, tiba-tiba pindah ke belakang. Itu keren banget. Mirip seperti All for One. Gila, keren banget. Gila, keren banget. Ini tuh scene, nah, Atropos sama Clovernya belum tahu kalau si Gisama tuh pindah. Nah, ketika tuh, nah, tahu tuh. Nah, itu keren banget. Ini scene paling keren banget nih. Scene paling keren, scene paling fantastik, gila. Sampai ngeri sih. Terus adanya ini flashback lagi, ya kan? Jadi Gisama tuh menceritakan eh, menceritakan apa namanya, eh, apa tuh, tentang Nichigonnya tuh, tentang tubuhnya Otaru tuh. Kamu tahu sendiri lah, kamu bisa nonton sendiri lah ya. Aku mau menjelaskan teori-teorinya karena aku membahas secara seni filmnya aja dan juga ceritanya aja. Terus si Kloto bilang, ya kan, bagaimana kalau itu gagal ya kan, gagal apa ketahuan begitu, apa gimana gitu ya kan. Terus kata Rawas bilang, jangan macam-macam sama Iki sama. Aduh, Atropos sih kalau beginian kurang serem sih. Mendingan POV ini ya, mendingan ya. Ini Atropos mending nggak usah. Dihilangin Atroposnya, dihilangin. Cuman POV-nya kepada Kloto dan juga si Gigi sama. Ini lebih lebih mengerikan. Nah, kalau begini mah lihat Atropos mah kayak imut-imut serem. Nah, kurang gimana gitu. Nah, kurang merasakan namanya sisi mengerikan dari sisi villainnya itu, kurang ada. Nah itu sih si ya begini yang keren, gue paling keren. Atropos bilang ke Kisama ini paling paling tidak keren. Ya katakan dengan halnya si Atropos sendiri lah ya. Awal orang punya si Atropos pernah di gimana gitu ya kan. Jadi ya kenapa aktingnya Atropos ya begini lagi. Kaku. Bener. Bener-bener kaku. Kurang ada villainnya. Menurutku kejam masih kurang. Ya kan. Padahal ya cara dance-nya tuh begini tuh bagus. Tapi aktingnya tuh kurang kurang impress aku sama si apa si Atropos ini. Ya kan. Atau misalnya di balik layar itu padahal secara acting tuh natural banget, kalau misalnya secara natural ya itu natural banget itu cara image-nya tuh gila sih. Kenapa nggak diaplikasikan atau aplikasikan di series ini ya? Kenapa tidak ya? Kalau begitu sih menurut gue. Terus Otara mencari Howard One dan kebingungan mencari kemana, tiba-tiba ada suara sih maju itu, tolong help ya beginilah jadian kan keosan dan hancur lebur. Menurutku ini ya masih intens sih, menurutku masih intens, keren, dan inilah. Terus ketika itu, nah ketika atau bermalgam untuk memukul atau menampar atau gimana lah si Kementerian Maji itu, pasti ada
darahnya. Ternyata di sini ini tidak ada, kan tolol kan. Harusnya scene ini itu ada apa darahnya kan. Kenapa nggak diaplikasikan di sini? Nah itu dia. Ketika scene ini ditampar atau di damage dari musuhnya, jadi namanya darah. Ini nggak ada darah sama sekali loh. Polos nggak ada. Ada lagi apa? Masalah direction dan eksekusi. Padahal Jove-nya keren loh, padahal harusnya bisa lebih gimana ya, lebih di darah-darahnya nih. Ini ya, darahnya nggak ada darahnya nih, lihat ini darahnya nggak ada nih, darahnya nggak ada, mana nih? Hataro kaget loh, kok Hataro juga kaget nih. Seharusnya Hataro tuh masakan harusnya Hataro menolong kan Kutu saat itu biar ada ininya namanya misal tolong terus nggak jadi apa nggak sempat nolong tampar oleh si Antur Magam misalnya seperti itu. Oh gini diem aja si Otaro ini. Ya Otaro sih gimana ya. Aku nonton Boku no Hero si Deku ya itu nggak diem aja. Sini tuh bergerak terus. MC tuh bergerak terus. Dia bergerak terus. Mikir bergerak. Mikir bergerak. Mikirnya tuh cepet banget. Pikirnya tuh cepet banget. Terus bergerak. Mikir gerak. Kalau Otaro mikir justru sama apa ya sama si karakter lain gerak ini Otaro gerak nih harusnya bisa gerak sendiri mikir sendiri gerak sendiri lalu punya kawan lo sahabat lo ini jatuh lo harus tolong sebelum jatuh disebut. Nah itu dia harusnya itu seperti itu apa yang skenario nya ya begitulah skenario yang paling lumayan bagus ya menurutku. Ini menurutku ya meskipun cukup intens tapi apakah bagus ya tentu tidak ya kan. Itu aja sih harusnya bisa lebih rapi dikit aja. Terus seharusnya nih kenapa pakai font lagi jungle. Aduh. Ini menurutku ceroboh sih kenapa harus pakai form ini padahal form ini tuh berat banget ya kan. Kalau pakai form ini itu bulky dan berat banget. Kenapa nggak pakai apa Skribo? Kenapa nggak pakai apa namanya Steam Hopper? Kenapa nggak pakai apa HQSQ? Kenapa nggak pakai yang lainnya? Kenapa nggak pakai itu? Kenapa harus pakai ini? Why? Kenapa pakai ini? Apa Fire Gachar? Kenapa nggak pakai kan Gachar? Kan banyak. Ya kan? Menurutku ini kurang epic ya. Biasa aja sih vaksinnya. Biasa aja dan kurang begitu gimana gitu vaksinnya ya. Mas menurutku. Tapi ketika scene ini bagus banget. Jadi ketika Atroper ini menyemburkan racun dari semutnya kan, camut kan ada racunnya juga kan. Dia menyemburkan, tiba-tiba nggak sengaja itu terkena nggak sengaja atau sengaja gitu kena si Upper One. Pohonnya kan pohon tuh ada Upper One, ya kan. Nah jatuh tuh Upper One. Nah Upper One ketika itu melihat kok ada bunga emas, bunga kuning ya kan. Sebenarnya bilang bunga emas nggak bunga emas ya, bunga kuning sebenarnya ya. Enggak kurang aksen dengan dongengnya ya kan. Bosan ceritakan bahwa di sini ada dulu kala ada dongeng cerita dongeng ada bunga emas padahal bunga kuning. Enggak make sense sama dongeng, enggak make sense. Mending nonton Saber aja. Nonton series Kamen Rider Saber. Lebih bermakna, lebih metafora daripada nonton ini. Aduh, gimana nih? Kacau. Aku gak ngerasa antara bunga emas dengan bunga kuning itu gak sama, bro. Mending kalau niat nih ya, gimana jadian bunga emas? Oh, propertinya bunga emas. Ini nih. Oh, ketika Perwan tuh menemukan bunga itu, loh, itu baru bunga emas. Nah tuh. Ini lebih bagus netron sih. Netron tuh adalah ketika ada telur emas. Beneran emas sentornya ya kan. Atau ada properti telur emas ya kan. Wah ini nggak ada. Bunga kuning. Berarti bunga emas itu adalah bunga kuning bukan bunga emas. Itu loh. Gak make sense. Ini
fiksi sama realita itu nggak sinkron. Seharusnya memang nggak sinkron sih, tapi seharusnya tuh ya fiksi ini nggak boleh digabung sama realistis. Seharusnya fiksi, ya kan, itu bisa mengatakan fiksi. Di kalau ada cerita telur emas, bunga emas, ada patung emas, berarti menghasilkan propertinya ya bunga emas, patung emas, telur emas. Terus apakah bunga kuning, telur kuning? Itu dia. Ini properti yang males sebenarnya. Kuning ini anggap aja ini bunga emas ya. Itu aja. Kok males sih memangnya. Kalau properti itu yang proper, jangan yang seadanya. Itu series loh ya, series loh ya. Lalu bisa beli proper lagi ya. Sebelum menjalankan series ini berjalan, soalnya ada proper yang menunjukkan ceritanya tuh baik dan benar. Nah, ini kurang. Itu aja. Lanjut. Nah, beginilah. Baru kalah. Gimana ya? Aduh. Judulnya kan Opera One and Treasure. Tapi bukan treasure. Apa yellow apa ya? Yellow flower. Opera One and to find yellow flower, bukan treasure. Aduh, nggak cocok sih. Emang nggak cocok kalau misalnya judulnya adalah Hopper One and the Treasure tuh nggak cocok di video ini, nggak cocok banget memang cocok. Judulnya semain aja nggak cocok. Nah, terus sini ini kalah kan, udah kalah kan, nggak pakai orang gacar. Menurutku sih, menurutku masih lebih epic Kids sih menurut gue. Gini aja, lebih epic Bebunjer. Jauh-jauh sama Kids Bebunjer dah, Bebunjer. Itu jauh lebih bagus actingnya menurutku. Aduh gimana nih, acara fashion menurutku lebih condong ke Sabimaru sama Corengga aku beneran, aku lebih keren Corengga sama Sabimaru aku. Top Marco top memang, mereka berdua memang panutanku memang. Aduh gila sih. Terus ketika dia menjadi membela diri banyak sekali saat bermalgam ini, ya atau kalau si Kotaro ya diem aja dan tolol itu ya, diem aja dan bilang tolong sama si Minato Sensei sama Valvarat, teman Nether Valvarat yang begitu keren banget ini scene-nya, keren banget memang keren banget memang ya. Emang MC-nya tuh bukan Hotaru memang ya. Apa MC-nya tuh Valvarat? Maksudnya Supana Korogane. Oke. Memang MC-nya tuh emang Supana Korogane sih MC-nya sih. Ada ini ketika Supana Korogane menjadi MC ya begini. Bagus banget emang. Terus si siapa si apa namanya? Si Supana Korogane bilang, sebentar nih. Aku buka dulu nih. Yang mana ya? Yang ini. Apa namanya tuh? Lo mau mati apa gimana ya? Kok kamu diem aja? Ya, mau mati diem aja sih. Terus si ya kesal aja sama si Otaru, si Minerva Favarit ini. Mana ya kurang gimana gitu. Ya begitulah. Memang ya soalnya kesel sama orang ketika beginian tuh emang kita harus kita nasihati keras memang. Gitu. Oke, jadi nggak seperti aku ya tiba-tiba apa namanya, eh, aku harus nyamakan si misalnya si kota, misalnya Delaware dedak, ini enggak, aku ingin ngamatkan ini tapi gak jadi, diem aja Taro Genose ini ya. Ini scene berikutnya nih bikin anda sedih parah. Bentar, ketika itu si Favarit menangkap si Hatopper ini. Nah,
nangkap Kenny-nya maksudnya. Dan Kenny tersebut menjadi putih. Ya aku nggak nge bahwa kemarin itu episode kemarin tuh ya menjadi satu, nggak nge aku nggak nge. Ya maaf ini, maaf. Tapi ya cukup gimana? Bagus sih. Lanjut lagi. Ini reaksi ketika melihat Kenny menjadi putih. Kenny Antrooper. Si Reni Kudang begitu nggak gimana-gimana. Maksudnya begitu biasa aja melihatnya. Reni Kudang merasa khawatir. Coreng dia merasa kaget. Nah, begitulah. Nah, ini dia. Nanti kalau Perwan tuh menuju ke Hotaro, tiba-tiba kedatangan si Daking Kikis, Kloto, dan Atropos yang begitu hebat. Hebat loh. Ini sih hebat ya. Meskipun Atropos lempem. Oke. Cuman lebih keren tuh memang Kikis memang ya. Kikis memang keren. Nah, sempat paksa lah dia disihir oleh apa si Kikis sama dia nggak perempuan jadi apa namanya kayak Aaron Gacat itu crossover ketika si mencari cahaya tuh mencari cahaya banget maka lo akan menjadi kegelapan sekali. Nah itu dia semakin cahaya semakin gelap kata si Kiki sama. Nah ini kan menjadi crossover dia jadi apa namanya malgam dark dua perempuan malgam yang versi gelapnya. Saudara merasa kayak khawatir cemas gimana kok usap gini. Iya. Dan ini prosesnya nih ya begitu biasa aja sih menurutku. Nggak serem kayak Skebo sih. Serem, oh Skebo tuh serem loh. Dia mulutnya tuh gerak loh, Skebo itu kan. Kayak, itu gerak loh. Soalnya kan begitu ini nggak gerak menurut. Tapi wujud magangnya sih keren, serem sih menurut. Yang ini sih serem sih menurut, serem sih. Cukup mengerikan sih menurut, cukup mengerikan. Ya cukup mengerikan lah. No komplain aku sama makam ini, no komplain. Kalau sama compare sama mana Zero One itu ya, Zero One sih lucu ya kayak tonggosnya tuh muncul itu kayak gimana gitu ya. Ya ini lebih lumayan serem lah, lumayan serem. Terus dia melawan Hotaro, ya kan? Kalau begini kan harusnya kan lebih intens lagi kan, lebih intens lagi, lebih gimana, lebih ya, ditekan lagi tapi ini nggak biasa aja sih menurutku. Terus kayak seperti ini nih Atropos mengeluarkan ekspresi ya nih. Kenapa dari kemarin nggak seperti ini, karena harus seperti kali ini mungkin si sutradara bilang kamu harus ekspresi ya saat ini ya karena harus kalau mengerikannya ya tuh ini bisa ya kan. Kenapa kok kemarin kakak bisa? Kenapa kok sebelumnya kakak bisa? Aduh, gawat sekali. Memang ya misalnya berakting itu ya, kalau misalnya uh, anak kecil tuh berakting sebenarnya tuh lo natural aja bisa tuh nih ya. Nggak perlu aku gimana, mungkin harus beradaptasi mungkin. Aktingnya harus beradaptasi dan harus menjadi natural. Lo tinggal adaptasi saja aktingnya, habis itu kamu buat natural aja gitu aja biar lebih elegan. Nah ini kan elegan nih, ini baru keren nih Atropos, ini bagus nih. Ini dong, ini pertahankan nih ya, awas aja nih nggak pertahankan nih. Terus ini kayak itu si Wafat biar gua aja yang ngelawan si Makam ini. Berani banget si Wafat ini kan. Terus menang kamu dari Valvarat versus Perwan Magang yang begitu mengerikan. Gila mengeluarkan serangga barang gedung banget, mengerikan banget. Nah, ini bisa. Ini intens parah sih ini. Ini lumayan intens sih. Ini keren sih menurutku. Apalagi yang satu ini.
Keren gila. Dong pun jadi satu. Jadi belalang Hopper One Dark Malcolm. Gila keren. Banget banget gila. Keren. Intens parah tuh mengerikannya. Gila, keren. Ini keren loh ini keren. Terus kita jatuh jatuh kena si wafat kan. Nah ini dia. Sampai semuanya jatuh loh. Sorenge, Mimaru, Subimaru, Ichorenge, terus Nato Sensei, terus apalagi eh Chorenge, Batu Sensei, eh dan sebagainya Reniko itu jatuh semua. Dan di sini ya tuh emang harus seperti ini, ya kan? Lalu satu lagi nih ya yang bagi concern nih ya, pada Reniko itu tadi ya. Harusnya itu terkena ini ada darahnya ini berada nih favoritnya. Oh ini ada. Harusnya tadi itu yang tadi mana ya? Rene Kudo. Nah ini harusnya itu ada darahnya karena si Alper Malgam Dak ini ada tapi kenapa nggak ada itu dia tadi bisa loh si apa namanya si Mani nah ini bisa si Avatnya ini bisa Spapurnya ini bisa ini kan apa kok nggak bisa ini cukup ya cukup intens kan terus kayak itu dan taruh si Operman Makam ini melawan lagi si Kotaro ini dibus ini lagi wah kayak relap korban lah gitu ya menurut gua begini mah cukup intens sih ya dan lagi beberapa kali mah cukup intens lah ya udah relap korban dan ada boneka mereka sana tadi ya kalau beginian mah bisa lah ya kenapa POV-nya seharusnya tuh terusin POV-nya jadi pas ketika dia jalan ada sih POV-nya dia jalan ke Otaro sih ketika dia pukul kan diem kan nah harusnya jangan seperti ini jaraknya jauh banget nih jaraknya jauh banget sorry harusnya nih ya pokoknya tuh deket Jotaro biar kerasa intensnya lebih intens ini jaraknya jauh banget loh ini jauh banget jaraknya halang orang anak kecil dari warga tadi ini dia nyerang sih anak kecil lagi di si perwan magang ini perwan menyerang sih anak kecil ini nah itu dia masalahnya nggak jadi kan harus aja beginian sih cek dulu Shotaro ngecek dulu Shotaro nggak jadi kan langsung ke sini itu baru lebih intens nah anak kecil ini ya aja anak terus dari anak kecil ini di namanya tuh Teruki namanya Teruki kan kembali ya kan nah itu dia terus si ketika Berwan itu Berwan Malcolm itu menghampiri si organ tersebut si Otaro Jones itu diem dan berpikir aku harus apain ya harus aku apain ya oh aku jadi aja jadi tim liner aja mikir astaga gimana ya terus setelah agak banyak mikir langsung wah aku paksain liner langsung menggunakan streamliner mode ya kan jedek gitu semuku jedong nah ini pakai streamliner mode ya sebenarnya saya bukan streamliner mode sebenarnya ya pakai streamliner bukan streamliner seharusnya kan nggak pakai streamliner nggak ada streamlinernya kan pakai streamliner kan pakai ininya apa kan knuckle-nya kan jedek kan pakai itu kan pakai knuckle-nya streamlinernya kan so, seperti itu aduh gimana nih ya terus efeknya punya lumayan efeknya sih lumayan langsung SGI soal efek sih oke aja sih terus ledakannya ini ya kelihatan
CGI-nya kelihatan CGI-nya nih ya. Nih, set ini itu kelihatan banget CGI-nya. Ledakannya kelihatan banget. Kelihatan banget. Terus ketika selesai ledakannya, memang nggak ada api-apinya. Kemarin ya, awan akuan Malgam itu bagus banget itu ada api-apinya. Nah, itu menandakan CGI ngeblend sama particle effect. Ini nggak ada loh. Ini sini nggak ada loh, biasa aja loh. Nah ketika itu ada namanya disgusting sound BGM. Nah ini harusnya ada disgusting sound BGM. Seharusnya tuh ini apa yang terjadi? Setelah ini apa yang terjadi ya? Ada beginian ya. Kok begini ya? Kok begini ya? Harusnya bentar, ulangnya lagi. Seharusnya kalau misalnya ada disgusting sound BGM-nya itu, harusnya tuh setelah itu apa yang terjadi? Setelah sini ini tuh apa yang terjadi? Mau apa? Apakah ada jadi sesuatu atau terjadi gimana? Ada jadi apa? Nah, kalau di sini ini tuh jadi penyelamatan. Kok malah jadi penyelamatan? Why? Wow, kok jadi penyelamatan? Ya, disgusting kan pakai penyelamatan kan tolol, ya kan? Ya kan? Kecuali ya, ayo jadi penyelamatan pakai disgusting sound BGM. Tapi jika penyelamatan itu ada Malgam yang nyerang saya Malgam itu, berarti itu ada intensnya berharga tuh, intensnya tuh kerasa. Berarti disgustingnya ini nggak sia-sia. Ada namanya ada penyerangan. Makanya ada penyerangan yang tahu-tahu aja caranya tuh nggak ke warga ini tuh ini. Aduh gimana ya? Itu aja sih. Kenapa saat ini tuh jadi penyelamatan tuh nggak kurang kurang bagus, kurang rapi menurutku. Terus yang kudu ya beginian tuh memang bagus sih. Tapi tolong ya jangan kayak begini tuh hadapnya tuh jangan ke depan. Tapi ke ini kan kau taruh kan, soalnya ke ini hanya ini kan kau taruh. Seharusnya ke anaknya ini dan bantuin. Ya, berapa detik doang kan ini. Nggak apa sih. Nah, terus Otaro melihat Operon menjadi seperti inilah kayak skribo lah ya, putih. Aku bener sih. Kenapa aku nggak gamenya hancur aja sih, lebih kerasa sih. Kan si Otaro kan mempunyai sihir yang kuat itu kan. Ketika lo punya sihir yang kuat kan, sihirnya tuh kan bisa menggabungkan jadi utuh kembali kan. Kan tuh bisa, ya kan? Nah, kenapa kok jadi putih? Bingung sih. Ini sih propertinya sih lumayan bagus sih. Loh ini bisa. Kenapa nggak bunga kuning tadi nggak jadi bunga emas? Propertinya kan bisa itu diganti bunga emas. Nah iya. Kenapa ayo? Malas ngedit apa malas buat properti nih? Ya itu dia. Masa sinkron apa ini? Sini cukup sedih sih menurutku, cukup sedih dan meskipun dia kesel, kecewa, khawatir terhadap keperluan cukup sedih. Aku gak harus kesedihan sama sekali sih, gak merasa menyentuh sama sekali. Justru kok menyentuh ketika flashbacknya utara kecil tadi ya, yang tadi cukup menyentuh, ini kurang menyentuh sih menurutku. Karena kayak kesel aja, kenapa kok perwana menjadi begini? Kayak gitu. Nah, ya. Dan nah, satu lah si pengakuan yang namanya. Dan menurutku sini nih shot ini cukup bagus, shot ini cukup ya bagus sekali lah ya. Lanjut ketika si Otaro ini megang bunga kuning, tiba-tiba muncul flashback nggak penting. Ya ini kan bunganya kuning ya kan. Emas kuningan kan. Tapi kok jadi bunga kuning? Kok jadi bunga kuning? Aduh.
Jadi si hakimnya Mr. Rossi ini kan si Otaro kan, nggak aja nih ini Otaro ini kan overone nih kan, tapi tiba-tiba tapi kan si Asia kan kurang sih ya, kenapa sih? Nah begitulah. Nih, ini kan flashback. Ini sih kurang ya. Nah kalau ini bagus. Kenapa nggak langsung ini aja? Nah, kalau misalnya seperti ini, color gradingnya seperti ini bagus. Warnanya hitam putih ya kan? Hitam putih bagus sekali ya. Ini ada satu warna menunjukkan warna si bunganya. Ini bagus banget. Kalau misalnya lo ada foto yang misalnya beginian, ini pasti aku print sih. Kalau beginian sih aku print sih. Masih menang. Pajang. Jadi kan ada foto yang beginian, ada balik ada ini warna hitam putih, ini jadi warna biasa, warna biasa, lagi warna putih semua, ya itu. Ini bagus sih scene callbacknya nih, scene flashbacknya bagus. Ini contoh flashback yang bagus tuh seperti ini. Jangan kayak tadi itu sangat konyol. Dan ini baru keren flashbacknya. Hitam putih ini keren, ini bagus. Nah cukup sedih juga nih, cukup sedih, cukup menyentuh lah ya. Nah satu scene kedua menyentuh lah setelah tadi kan. Ini cukup menyentuh dan cukup rasakan kehilangan sahabat itu gila. Sahabat kami maksudnya. Oh, kami ya gitulah ya. Terus menyentuh kurang menyentuh sih ya gitulah. Cukup kurang tapi cukup ya, kurang menyentuh menjadi cukup menyentuh. Hampir cukup menyentuh sih, hampir cukup menyentuh. Tapi ya masih gimana gitu ya. Terus dia menjadi magang nggak jadi kan, tolong oleh Nijigon. Jadi kalau ini efeknya bagus sekali ya. Sebelum itu tuh ke situ ini efeknya bagus sekali ini ya. Bagus banget. Kalau dari seperti ini mah bisa-bisa aja jadi malagam. Jadi malagam yang lebih keren lagi menurutku. Lebih intens, lebih keren dari malagam. Terus jadi malagam tolong sama Nejigon Kemi. Jigon Kemi kan. Gitu. Terus jauh lebih epic sih menurutku. Jauh lebih epic. Tapi kan tolong jadi Nejigon Kemi. Tolong sama Nejigon Kemi dalam tubuh Taro tiba-tiba jadi Thor. Segede kapan? Ini ya gue concern sama satu ini ya kan, kenapa telurnya polosan padahal ada anak panahnya biru, anak panahnya kok nggak dikelirin, diwarnain tuh nggak ada tuh nih. Ini malas ngedit atau malas warnain propertinya atau cuman ya aku bikin secara realistis saja dah. Duh, kok Jigon Cam itu warna biru ada panah warna emas ke kuningan, berarti lo bikin seperti itu. Jangan polosan gini. Jadi bunga emas jadi bunga kuning. Nah, sekarang Jigon Cam yang begitu wadahnya adalah fiksi jadi realistis nih nggak make sense menurutku, nggak sinkron. Jadi ya nih. Ini terus gede gaban nggak sinkron terus hilang jadi hujan yang begitu keren. Scene ini tuh pernah dipakai di winter movie-nya Kids Gachard ya, kita nonton pas waktu itu klipnya doang. Terus ini keren banget nih, callback itu keren banget callbacknya ini, karena pakai buat iklan, pernah pakai buat movie, pernah pakai movie yang baratan, pernah pakai manapun tuh. Scene ini emang umum dibuat. Apa hujan turun ya kan, sangat petir dan ini menurutku ya kok ini kayak cermin tapi diguyur sama air ya. Ini kayak cermin tapi diguyur sama air, kan realistis bahwa itu adalah hujan beneran.
Tapi ketika ke shotnya tuh kayak hujan beneran. Tapi mungkin ini bukan hujan beneran sih. Bener gak sih? Kayak ada sesuatu di sininya, sesuatu kayak ada kaca gitu, ada kaca kan, ada kaca bagaimana, terus diguyur. Ya kan mendung nih kan, mendung apa pagi itu kan, mendung apa pagi, kaca, terus itu diguyur sama air, atau beneran air ya kan, mau taruh sini doang, kan si ngejigun egg-nya, terus ngejigun egg-nya sih menurut oke sih, walaupun nggak ada warnanya, tapi ya lebih baik ada warnanya sih, ada biru, ada warnanya ini sini, doang. Makanya telur ini tuh namanya ada philosophical eggs. Egg. Nanti aku bahas video terpisah aja tentang the philosophical egg ya. Karena macam-macam, memang ada homunculus, kan ada philosophical egg. Ya, pokoknya sih gak nyambung sih. Aku cari di mana di FMA itu ada the truth namanya, the truth, bukan philosophical egg. Oh, kenapa kok the truth? Inilah the truth, kebenaran ya kan? Kebenaran, ini ada kebenaran. Jadi eh, kebenaran semua campnya tuh bisa dari sini loh. Nah, itu sebenarnya sih the truth egg sih sebenarnya, bukan the philosophical egg ya. Kalau ada philosophical egg, apa filosofinya? Harusnya the truth egg aja gak sih? Ya kan? Yang itu dia. Kalau ada the truth egg tuh lebih keren, lebih maksimal, ada sistem kebenarannya. Kalau ini nggak ada sistem filosofinya menurut gue. Mungkin akan dijelaskan di minggu depan mungkin ya. Minggu besok mungkin ya. Oke, ya aku nih agak kayak kaca aja sih menurut gue, kurang realistis aja sih menurut gue sini. Hujannya nih kurang kurang menyeluruh lah, kurang apa ya, kurang gimana, meskipun ini kena ya sama apa telurnya nih, tapi menurut gue bisa kurang sih. Nah, di close up lagi tiba-tiba Hotaru sedih ini sedihnya beneran loh, ini sedihnya beneran dan cukup menyentuh, ini cukup menyentuh banget, ini cukup menyentuh banget, cukup menyentuh banget ya kan. Gila, cukup menyentuh banget ya kan, gila hati dia sedih melihat kaminya tuh gimana, melihat Oprowan sedih kok bisa begini kamiku, pertama Skebo, kedua Oprowan, gimana ini ya kan, tiba-tiba dipanggil sama si Nichigon, dan Nichigon ini itu disuarakan oleh Nobuhiko Okamoto. Nobuhiko Okamoto ini pernah menyuarakan di Boku no Hero Academia, yaitu berperan sebagai Bakugo, Katsuki Bakugo. Terus yang kedua adalah Demon Slayer ya kan. Demon Slayer dia menyuarakan Genya Shinaza Gumi masalah ya, Genya ya. Dan sekarang ini dia sedang membuat project game namanya Red Kamens. Dia di kelompok Justice Right. Dia salah satunya adalah Jigen Gamu dari Kamen Rider Jigen. Nah, oke. Kamu tahu ya, jadi Nobuhiko Kamoto ini mereka di Jojo Bizarre ya kan, di banyak sekali dia menyebarkan banyak sekali lah ya. Ini Jigen Game ini harusnya tuh wujudnya seperti ini, ada biru beginian, ada mana-mana beginian tuh bisa-bisa beginian, kalau nggak bisa itu loh ya. Lagi-lagi kenapa nggak dibikin fiksi sekalian aja gitu propertinya, itu aja sih menurutku, dan berakhir N. Jadi itu aja ya kan, ya ini campur aduk sih memang, campur aduk memang episode yang menggugah selera tetapi campur aduk, ada cerianya, konyol, terus sedih, chaos, intens, ya mengerikan, kejam, pokoknya campur aduk lah pokoknya. Ya, untuk final score 7,8 per 10. Oke. Jadi kali ini
resikonya lumayan bagus, tapi nggak sebagus mungkin kemarin ya. Kalau mungkin dibulatkan 7,8, jadi 8/10 lah ya. Tapi aku concern ini adalah 7,8/10 alias mediocre. Jadi ya menurutku ya aja banget nonton ini. Menurutku ya paling bagus mungkin ya ini Kids, Saber sama Zero One tuh bagus banget, eksekusi menuju final nya tuh bagus banget. Taruh ya lumayan bagus sih menurutku, cuman ya begitulah, campur aduk lah ya, campur aduk menurutku. Mendingan kalau sedih sedih sekalian, kalau mau konyol konyol sekalian, kalau mau disgusting ya disgusting scene sekalian, kalau mau penyelamatan sekalian, kalau mau chaos chaos sekalian, kalau mau sedih sekalian, kalau mau senang sekalian, kalau mau positif sekalian, kalau mau realistis mendingan realistis sekalian, jangan ada pendongengan. Oke, itu aja. Gue ada masalah sama Rene Kudo yang begitu kurang, bukan Rene Kudo ya, tapi Majido ya, bener Majido yang tuh nggak berdarah tuh kurang begitu epic menurutku. Kenapa gak ada darahnya? Itu aja sebenarnya kurang. Ya epic scene-nya, tapi ada aneh nggak sih? Darahnya sih nggak aneh sih. Kemarin ya kan series gitu ada namanya Clear yang si siapa? Biroba darahnya. Sekarang ini nggak protes ya kan? Gimana tuh? Gue protes berat, protes berat memang. Berapa kan gue nggak protes kan itu karena gue ya berubah itu karena Mas awam gimana ya, mungkin pothole itu bilang pothole, di sini bilang pothole apa enggak ya kan, kalau ada sini tuh pothole apa enggak, ini deh ini ya, nih nih ini mana nih, ini lo bilang pothole apa enggak kan, masalah apa, direction eksekusi itu aja. Jadi berubah kemarin nggak darahnya itu, jadi masalah apa, direction bukan pothole, ingat itu. Oke, itu aja, aku kesel sama kali ini, tapi seru juga sekali ini, kesel unsur jadi satu campur aduk ya. Jadi kalau dari aku, bye bye di video berikutnya, bye.